104.7 MNC3 Jaya Surabaya. Selamat pagi Cak Nik dulur kabeh, ketemu maneh nang ngene kene sing spesial ya. Sepagi Surabaya sambang parlemen. Bareng awake dhewe Hilman Rangga karo sing biasa sing ngancani awake dhewe Cak Hermawan Priyono alias Cak Wawan. Selamat pagi Cak Wawan. Selamat pagi Sugeng Enjang. Ade Iya. lakrak meneh. Iya Cak, apa-apa Cak sekali-sekali Cak. Dhewe kan Rasake kepengin anggota dewan ya. iya, kepengin lo nang ngene kursi dewan ya Cak. Keturutan aja Dan Cak. hari ini ya. kita wanu Cak, iki istimewa. Oh iya. Karena iya. beliau ini dulu pernah berangkat dari jalanan. Oke. Pernah menjadi seorang jurnalis Heeh. dan hari ini beliau sudah duduk sebagai seorang tokoh Oke. Surabaya. Tokoh partai, beliau menjabat sebagai ketua partai Golkar Kota Surabaya. Iya, tapi saat durung ade varian dhisik, Kamu Cak. Jelman, aku Iya. lah. Cak. Fardu ain ya. Oh, fardu ain, Cak. Fardu Monggo, kifayah, ya. Andok lontong kupang nang pasar Koblen. Sugeng Enjang ketemu maneh nang Sambang Parlemen. Weh. Wes. Cakep. Cakep ya, Cak. Varian tok ya tadi cakep ya, Cak. Gak usah make up, Cak. Wis. Gak usah makeup ya, varian ae wis cakep ya. Iya. Yo, Cak. Diajak ngobrol, Cak. Iya. Tamunya Di sopo sih, dhewe. Cak? Oh, kok tamunya dhewe. Ade kan bertamu ya, Cak. Ade belakrak ya. Karo sing duwe Iya. omah, tuan Kita rumah. bertamu di ruangnya Cak Arif Fatoni. Iya. Atau lebih akrab dipanggil Cak Toni. Heeh. Sing nom ya, Cak. Oh, Cak. Jenom dia ini Cak. Oh. Luar biasa nih Cak. Iya, iya. Apa awet nom apa jenom ya, Cak? Asli nom Cak. Oh, pas casing itu, Cak. Gak kesuwen Cak. Iya, Kita iya. sama beliau. Ya wes. Juga Cak. Assalamualaikum Cak Toni. Waalaikumsalam, Wah. Tuhan. Alhamdullah. Senang Wah. banget Cak ketemu sama Cak. Aduh suara Iya, sampean. iya, iya. Di tengah kesibukannya, wah, memperjuangkan warga Surabaya dengan perdanya, Iya. dengan hal-hal yang lainnya. Wah, ternyata masih ada kesempatan untuk kita ajak ngobrol. Beliau ini anggota dewan nih. Iya, Cak. Lawyer yo. Oh iya. Pemain bola kiper yo. Loh. Bisa dilirik timnas Cak. Dilirik tak tapi. Dilirik tok ya, Cak ya. Dilirik tak dipanggil. Ya Pak Cak, aktivitasnya semakin padat, semakin merayap atau semakin iya apa Cak? Iya. Semakin padat. Iya, Semakin iya. padat. Sisa-sisa masa pengabdian 13 tahun. Mhm. Iya, iya. Waktunya mempertanggungjawabkan kinerja selama 4 tahun terakhir. Iya. Ke forum-forum masyarakat. Wah, luar Oh, biasa. iya, iya. Jadi kita- Pantesan ya, Cak ya. Ini, ya. Dek kapanane pas ono acara gambare Pak Toni iki wah. Wah, aku nek nonton Iki persiapan tiba ya, Cak ya. Siapa? Ya, hari ini kita bersama Memperbincangkan. Cak Toni, ya Cak Ilman ya, dia program Sambang Parlemen. Tema hari ini adalah kita pengen menggali informasi. Iya. Karena kita dengar bahwa DPRD saat ini tengah melakukan penyusunan raperda penyelenggaraan periklanan. Nah, ini tentu Reklame menarik ya, Cak, ya. Nah, ini sebagai upaya Dewan juga, DPRD khususnya dalam menciptakan bisnis iklan yang berkeadilan. Oh, iya iya. Seru tak apa sih di Iya, iya. Iya. Anu ya, sama-sama menguntungkan ya, bukan Nah, hanya kita pengen satu tahu pihak sebenarnya Cak Toni. aja. Kalau dari kacamata Cak Toni sendiri, periklanan ini kan tidak hanya hari ini atau kemarin atau baru saja, tapi sudah zamannya Cak Toni jadi wartawan yo. Iya. Masalah iklan itu luar biasa. Nah, sebenarnya seperti apa sih Cak potret bisnis periklanan di Kota Surabaya ini Cak Toni? Mungkin agak mic-nya lebih Iya, dekat nah, ya. jadi sebenarnya Surabaya itu kan kita harus letakkan Mm-mm. bahwa Surabaya ini kota jasa dan perdagangan. Iya. Artinya bisnis reklame atau periklanan itu pasti akan tumbuh subur Mm-mm. bak jamur di musim hujan. Iya. Nah, cuman yang jadi problem sejak saya masih jadi wartawan, Iya. kan pelaksanaannya gitu-gitu saja, Mm. Mas Wawan. Mas Iya. Yudi. Sejak saya jadi wartawan itu ya selalu ada anekdot dari masyarakat luar Surabaya itu. Oh, Surabaya itu hutan reklame. Oh iya betul. Cak. Karena semua sudut dipenuhi oleh reklame-reklame konvensional. Nah, Iya. makanya berangkat dari diskursus ketika saya masih jadi wartawan itu, kemudian saya punya mimpi. Oh, kelak kalau Allah meridhoi saya terpilih menjadi pelayan rakyat, ya paling tidak inilah legacy yang mau saya tinggalkan, bahwa bisnis reklame di kota Surabaya ini harus diatur sesuai dengan kehendak zaman. Iya. Jadi kenapa saya bilang kehendak zaman? Saat ini Surabaya ini julukannya Surabaya Smart City. Inovasi layanan oleh pemerintah kota terhadap masyarakat itu sudah bertransformasi menuju digitalisasi. Iya. Tetapi pelaksanaan bisnis penyelenggaraan reklamenya itu masih pakai norma atau zaman-zaman dahulu. Oh iya, wis Tidak gak digital maneh. Iya, wis gak digital maneh. Nah, sementara kita lihat juga tidak ada upaya yang maksimal. Iya. Makanya kemudian Komisi A sejak tahun 2019 itu mengusulkan
Raperda inisiatif. Jadi memang Raperda ini yang kita bahas hari ini itu inisiatif dari Komisi A DPRD Surabaya. Tujuannya apa? Ya satu, agar bisnis industri reklame kita itu seiring dengan kehendak zaman. Yang kedua, kita ingin melakukan penataan. Penataan untuk peningkatan. Jadi penataannya itu ya satu, agar anekdot Surabaya ini hutan reklame itu terkikis dengan sendirinya dengan kita lakukan penataan. Lebih indah, lebih estetik. Tidak mengganggu estetika kota, tetapi peningkatan pendapatan asli daerahnya naik. Nah, tahun 2022 kemarin, kalau 2020-2021 oke lah karena itu pandemi. Semua sektor ekonomi kita lumpuh. Tapi ketika masa pemulihan ekonomi tahun 2022, sektor reklame kita ini hanya menyumbang 120 miliar. Itu kan kecil. Berarti turun berapa persen ya? Turun jauh. Dulu kita rata-rata per tahun 170 sampai 180 miliar. Nah, 2022 yang kita kaget loh, kok pendapatan asli daerahnya dari sektor reklame cuma 124 M. Nah, dari situ kita semakin semangat bahwa ini harus dilakukan penataan. Pengusaha itu kalau dikasih kesempatan, mau reklame konvensional atau berbasis teknologi pasti milih konvensional. Karena apa? Investasi di depannya kecil. Nah, tetapi kalau kita paksa melalui regulasi, mau tidak mau kan mereka harus bertransformasi. Nah, artinya apa? Makanya jargon Komisi A itu penataan untuk peningkatan. Jadi nanti dalam Raperda ini ada satu kawasan-kawasan yang memang di situ tidak boleh ada penyelenggaraan reklame konvensional. Billboard, Bandung, gitu sudah nggak boleh. Sekali ya, Cak ya. Nggak boleh. Mana kawasan-kawasan segitiga emas itu ya. Iya. Nah, ini sekali kayak modern ya, Cak ya. Betul. Jadi itu apa ya? Benalu di perkembangan kota kita. Kita pemerintah kotanya sudah transformasi layanan, tetapi industri reklamenya yang sebenarnya memungkinkan untuk berkembang pesat, ya gitu-gitu saja sehingga ya hutan reklame itu kemudian jadi tidak terelak. Berarti harus ada penataan kawasan ya. Ini boleh konvensional, ini boleh digital gitu ya. Kalau tiba-tiba langsung kita dorong semuanya berbasis digital, tentu 68 pengusaha reklame yang ada di kota Surabaya ini pasti kaget. Pasti kaget. Nah, makanya kemudian cara kita mendorongnya adalah ada satu kawasan yang memang itu tidak boleh reklame konvensional. Ada yang masih diperbolehkan, ada yang kawasan tidak boleh ada reklame sama sekali. Khususnya kalau kita lihat ya sudahlah di Masjid Agung itu sudah tidak boleh ada reklame. Nah, jadi kita fokuskan tempatnya, termasuk bagaimana gantinya. Nah, kita ini kan butuh pendapatan asli daerah. Di masa resesi ekonomi, di masa ekonomi sulit ini kan pemerintah juga harus menggali potensi pajak dengan maksimal. Pajak dengan untuk apa? Untuk membangun. Nah, makanya kita juga ini lagi kita diskusikan di teman-teman Pansus. Bagaimana kalau gedung-gedung pemerintahan itu dibiarkan saja diperbolehkan untuk dipasangi reklame Videotron atau Megatron. Karena gedung-gedung pemerintahan kita itu kan rata-rata di tengah kota. Nah, kalau selama ini kan tidak diperbolehkan di Perda nomor 5 tahun 2019 itu. Makanya kita dorong sudah diperbolehkan saja, tetapi untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, sebaiknya titik-titik itu dikelola oleh pemerintah. Jadi biro-biro itu hanya nyewa. BUMD atau apa ya? Kemarin kita wacanakan ini juga sekali mendayung 2-3 bulan terlampaui. Kan ada BUMD Surabaya, ini kan mati suri, kecuali PDAM. Kurang gizi. Kurang gizi, kecuali PDAM ya. Nah, makanya kenapa kita tidak dorong partisipasi BUMD yang mati suri ini untuk mengelola ini. Sehingga mereka ada aktivitas, juga bisa meminimalisir kebocoran. Loh, bocornya akeh aja. Selama ini ya kalau kita lihat secara empiris, banyak sekali kemudian titik-titik reklame itu sebenarnya masa berlakunya sudah habis, tetapi masih dibiarkan berdiri dengan tegak. Ono sing ngawasi. Ono sing penyakit lama. Iya, jadi penyakit lama yang apa tidak ada. ono gambare petinggi aja. Nah, kalau itu ILM, iklan layanan masyarakat. Ngono ya. Bebas pajak. Jadi ini hal-hal yang kemudian mengakibatkan bisnis reklame ini tidak bisa maksimal, mesti penyakitnya yang sampai ngomong gitu. Iya. Kebocoran dan sebagainya. Makanya kan kalau di Perda nomor 5 tahun 2019 itu kan untuk mengajak partisipasi warga untuk melakukan pengawasan itu pemilik titik
yang sudah diberikan IPR, izin pemakaian reklame itu kan harus mencantumkan logo biru masa berlaku. Nah, kalau panjenengan lihat di titik-titik billboard itu mesti ada logo birunya. Cuman namanya karena ada kekosongan hukum, multi interpretasi. Perda nomor 5 tahun 2019 ini sampai sekarang belum ada perwalinya. Perwalinya masih tahun 2010. Nah, ini yang kemudian ada biru nakal itu, birunya itu tidak menghadap jalan. Ada yang ditutupi dan kami pernah melakukan inspeksi itu dari kawasan Mer ya, sampai dari Kenjeran sampai ke Gunung Anyar itu masa berlakunya rata-rata tahun 2020. Sudah habis semua ya? Sudah habis semua. Nah, akhirnya kan kemudian rakyat Surabaya dirugikan. Karena apa? Potensi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi sektor reklame kemudian menjadi tidak maksimal. Nah, makanya berangkat dari diskursus itu, kekurangan-kekurangan itu, ayo kita benahi. Apalagi yang mau kita berikan kepada masyarakat sebagai legacy. Mumpung ini sudah periode terakhir kita. Ini kan tinggal 1 tahun. Nah, mudah-mudahan revisi Perda nomor 5 tahun 2019 ini bisa menjadi legacy kami semua untuk masyarakat Surabaya. Karena kalau kemudian kita sudah berhasil mendorong transformasi bisnis reklame ini, insya Allah potensi penerimaan pajak dan retribusi kita naik. Karena apa? Semisal Videotron. Itu satu titik itu kan bisa menampilkan 20 sampai 25 konten reklame. Dibandingkan billboard kan 1 bulan 1 itu saja. Tapi kemudian berderet-deret kayak berlomba-lomba. Nah, berlomba-lomba akhirnya estetika kota menjadi tidak bagus. Kalau jangan lihat Bundaran Dolok itu lah. Gitu. Betul. Bundaran Dolok itu kan antara pohon dengan pohon reklame ini kan. Oke, pohon reklame ya. Makanya harus diatur melalui transformasi itu tadi. Ya, konvensional sudah kita hentikan, kita stop. Nanti andai kata Perda ini nanti diundangkan, masih diberikan waktu 2 tahun. Kan kita menyesuaikan dengan SIPR yang mereka miliki. Kalau sudah habis ya sudah tidak boleh diperpanjang, kecuali berubah menjadi Videotron atau Megatron. Karena jarak titik satu dengan titik lain itu kadang mepet-mepet. Kalau sing podo perusahaannya sejenis katakanlah otomotif ya, sebelahnya gak sampai 1 meter, podo cak. Ini kan perang titik reklame. Iya, benar sekali Cak. Ini kurang etis ya. Betul. Cara estetika itu nggak apa ya. Jelek. Dipandang orang juga, ya kurang bagus. Kalau kita lihat di kota-kota besar di dunia ya, betul. Singapura, Malaysia itu rata-rata sudah Videotron semua. Jakarta itu juga sudah mulai beralih. Kan pasti ada pertanyaan. Yo kami pengusaha tidak mampu, kemudian investasi Videotron itu kan mahal. Ya betul. Itu kan mahal di depan, tetapi keuntungan juga naik. Karena apa? Yaitu tadi 1 titik Videotron atau Megatron itu dalam 1 hari bisa menampilkan lebih dari 1 konten iklan. Nah, yang kedua, pengusaha itu kalau tidak dipaksa melalui regulasi, comfort zone-nya enggak tergeser gitu. Zona nyaman enak ngene ae Mas Ilman. Apa investasi teknologi larang. Nah, tapi kalau iso bati akeh. Ya makanya kadang-kadang luas bidangnya. SIPR-nya semisal 5 kali 10, existing-nya bisa 5 kali 15. Nah, itu kan faktor-faktor yang kita temukan di lapangan, upaya pengusaha ini untuk memanipulasi pembayaran pajak terhadap pemerintah kota. Dan yang lebih ngeri lagi Mas Wawan. Kita semua tahu bahwa Surabaya Barat itu kan sudah berkembang sedemikian rupa. Luar biasa. Terus kalau di Jakarta Selatan. Itu ya yang kawasan landmark. Itu pajak yang dibayarkan ke Pemkot itu kecil karena apa? Kelas jalannya masih kelas jalan 3. Nah, makanya kan kenapa kami bilang bahwa Perda ini sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman. Artinya ini Perdanya tahun 2019. Nah, sekarang kawasan landmark itu sudah berkembang pesat sedemikian rupa. Trafiknya naik dan lain-lain. Dan bisa kalau jenengan lihat itu kan sudah banyak titik Videotron dan lain-lain. Itu pembayaran pajaknya ke kita kecil. Karena apa? Kelas jalannya masih kelas jalan 3. Nah, makanya ini kita atur semua sehingga ya insya Allah masyarakat Surabaya akan diuntungkan untuk jangka waktu panjang. Ya kalau hari ini ada 1-2 pengusaha yang merasa keberatan dan lain-lain, sebenarnya ya kalau rumus ekonomi kita semenjak pasca reformasi 98 itu kan pengusaha itu tidak butuh bantuan pemerintah sebenarnya. Karena apa?
Kalau pengusaha butuh bantuan pemerintah itu sama dengan ngajari buaya terbang. Ngajari uang ngelangi. Yang penting adalah kepastian soal regulasi. Nah itu makanya kalau ada 1-2 pengusaha yang kan kemarin kita sempat baca itu. Oh revisi ini tidak dikehendaki oleh pengusaha maka kami siap hengkang dari kota Surabaya. Ya kita jawab sederhana ya monggo saja. Surabaya bukan tempat pengusaha cengeng. Jadi, apalagi Surabaya kan smart city. Iya. Sudah banyak negara-negara yang studi banding ke sini atau kita studi banding ke negara-negara dunia. Jadi tekanannya oke Cak Tony ya. Artinya tekanan terhadap upaya penyusunan perda ini tekanannya luar biasa. Tapi sebelum jenengan jawab, break dulu. Ono sing arep glinding ya. Ayo video dulu. Tenggorokanku wis kering ya. Ya wis, cak ning dulur kabeh, engko ide ngobrol-ngobrol maneh bareng karo Cak Arif Fatoni dari dari fraksi Partai Golkar Kota Surabaya. Berikut Surabaya. ini kita akan kembali. Iya, Cak Ilman kita masih bersama dengan anggota DPRD Kota Surabaya, Cak Arif Fatoni dari fraksi Partai Golkar. Nah, kita masih ngobrol kaitannya dengan iklanan. Ketua Pansus, luar biasa. Sampai Mbak Ketua apa Cak? Ketua RT. Ketua RW. Iya. Ya, ini menarik sebenarnya kalau kita bahas tentang dia nonton sendiri Cak neng Qatar. Wah, iklan gedung-gedung wah indah Cak. Surabaya Cak isu. Gelap. Surabaya gelap. Gelap jadi. Oke. Nah, ini perlu kita tanyakan ke beliaunya nanti Cak Ilman. Bisa. Nah, ini kita tanyakan ke beliau sebagai penyusun raperda. Wah, ya apa Cak? Karena tentu kalau kita bicara masalah potensi iklan ini kan tidak hanya perusahaan dalamnya, apalagi sekarang PMA kan banyak. Cak. Betul. Nah, tentu ini menjadi sebuah pekerjaan rumah juga bagi teman-teman anggota DPRD dalam menyusun raperda ini. Ya apa Cak? Iya, jadi sepanjang kita tidak berhasil mendorong transformasi bisnis reklame ini, ya negara-negara asing mungkin agak enggan untuk masuk ke sini menampilkan konten. Sekarang itu kan pasca pandemi Covid ini kan banyak negara-negara, khususnya negara-negara yang berbasis pariwisata itu kan gencar mempromosikan visit Kanada, visit apa gitu. Nah, sepanjang pelaksanaan industri reklame kita masih begitu-begitu saja, ya mereka enggan karena kita ketinggalan hampir 10 tahun dari mereka. Nah, makanya kita dorong. Yang juga perlu menjadi catatan kita, Mas Wawan. Juni nanti itu kan kita mau menyelenggarakan event Piala Dunia U20. Oh, betul sekali. Iya dah. Otomatis kunjungan wisatawan itu kan banyak. Betul. Nah, kalau kemudian mereka nginap di tengah-tengah kota atau di pinggiran kota, melihat billboard yang tumbuh seiring berkejar-kejaran dengan pohon, itu kan kesadaran negara-negara lain tentang green energy itu kan cukup tinggi hari ini. Artinya ruang terbuka hijau jangan sampai kemudian dikalahkan oleh titik reklame gitu-gitu kan menjadi concern mereka gitu. Makanya banyak faktor lah yang membuat akhirnya sudahlah stop, cukup lah. Industri reklame yang model begini cukup. Nah, makanya kita tata termasuk ya kalau kemudian kita tidak berhasil menata ini, ya yang jenengan sampaikan negara lain ini agak susah. Nah, ya. Dan ini kita akan terus kedatangan event-event internasional sebenarnya karena ya, infrastruktur Surabaya itu mendukung untuk itu. Jakarta itu kan sudah penat. Sudah penat. Nah, apalagi kemudian kalau kita melihat secara umum ya, bahwa IKN ini, perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan itu, yang dapat keuntungan nanti pusat ekonominya Surabaya. Iya. Karena jalur Alki 2-nya kan akan diaktifkan. Nah, ini pusat ekonominya pasti di Surabaya. Iya. Nah, kalau kemudian kita tidak berbenah, malu lah kita sama generasi mendatang. Apalagi sekarang kan generasinya generasi IT aja. Betul. Tentu itu menjadi sebuah tantangan. Nah, dalam penyusunan rapat itu tentu, wah ini aku bayangke ruwet dan jemuk apa Cak ya? Mesti oke tekanan Cak. Iya. Ya apa Cak? Ya, jadi kita istiqomah saja sesuai tujuan. Karena apa? Kita ini melihat kepentingan Surabaya
di masa yang akan datang ya. Iya. Seperti yang Mas Wawan sampaikan tadi, hari ini perkembangan teknologi informasi di kota Surabaya ini sudah luar biasa. Tidak ada warga Surabaya ini yang tidak memegang gadget. Iya. Nah, terus kemudian ada tren birokrasi melayani, juga ada peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi keinginan masyarakat untuk melakukan pemantauan, pengawasan jalannya sebuah pemerintahan itu semakin meningkat. Dari apa? Dari gadget yang mereka miliki. Makanya dalam raperda ini pun nanti kita pasang ada kewajiban pemilik biro reklame itu untuk menampilkan QR. Jadi masyarakat moto saja sudah tahu. Ini masa berlakunya sampai kapan. Karena tren partisipasi publik untuk melakukan pengawasan jalannya pemerintahan itu kan naik terus toh. Iya. Jadi ngerti lah iklan ini jenis mati loh. Nah, ngeklik QR iya, itu. cukup QR code, cet. Nah, jadi kemudian mereka langsung bisa menulis kolom komentar. Ini kok masih dibiarkan? Oh iya. Nah, itu menjawab keluhan tim reklame Pemkot selama ini bahwa kita kekurangan personil dan lain-lain. Nah, termasuk yang kami juga kaget, piutang tagihan Pemkot terhadap biro-biro reklame ini juga besar. Hampir ada 24 miliar yang tidak tertagih. Sejak kapan itu, Cak? 2021 sampai sekarang. Nah, makanya hari ini Pansus mengundang tim reklame Pemkot sama ahli cagar budaya. Nah, mungkin minggu depannya kita akan mengundang asosiasi P3I itu yang pengusaha-pengusaha berkumpul di situ. Kita minta pendapat mereka. Ini kita mau dorong transformasi layanan begini. Kita tidak akan nanyakan siap tidak saudara. Jawabannya ya karena masuk zona nyaman. Kami tidak siap, butuh waktu. Bayangkan butuh waktu dari wali kota Cak Narto almarhum sampai sekarang tidak berubah-berubah. Berapa tahun ya, Cak? Iya, puluhan tahun mereka tahunan ya, Cak. Menikmati menurut istilah saya ya, kekosongan hukum. Karena apa? Perda nomor 5 tahun 2019, tapi perwalinya tahun 2010. Jadi ada ruang kekosongan hukum yang kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha. Kasarannya industri reklame itu menguntungkan pengusaha, merugikan pemerintah kota. Ya contoh yang saya sebutkan tadi, di kawasan bisnis baru ternyata kelas jalannya masih kelas 3. Sehingga itu paling rendah ya. paling rendah, jadi bayar pajaknya cuma 1 juta berapa gitu. Padahal itu sudah sekali, mohon maaf ya, biro-biro reklame itu kan sekali dapat order dari pemasang iklan itu kan puluhan juta per bulan. Dan mereka hanya bayar pajak 1 juta, 2 juta. Nah kan, kita tidak seperti VOC yang kemudian memungut pajak sebanyak-banyaknya dari negara jajahan, bukan. Pemerintah itu tugasnya memberikan regulasi yang berkeadilan. Ini sudah ketinggalan zaman. Nah, ayo kita tata. Toh mereka juga dapat keuntungan. Contoh dengan Videotron yang saya sebutkan tadi, satu hari bisa menampilkan 20 sampai 30 konten. Nah, termasuk ya kita juga tawarkan, ini juga kita mau perbolehkan gedung-gedung pemerintahan dipakai untuk konten reklame. Karena agar apa? Agar peningkatan pendapatan asli daerah kita juga naik. Atau mungkin Pemkot juga punya titik sendiri yang sifatnya modern. Seperti kalau di Pemkot kan ada park and ride ya. Jadi mengelola tempat parkir ya. Nah ini apakah kalau misalnya ya Cak, reklame jadi gedung ini dikelola oleh Pemkot sendiri, bisa nggak ya? Bisa. Makanya kan yang kemarin agak menjadi perdebatan alot itu kan tentang penataan kawasan. Kawasan ada yang hanya boleh Videotron Megatron, kawasan yang masih boleh reklame konvensional, dan ada satu kawasan yang kita diskusi agak alot di internal Pansus kemarin itu soal gedung-gedung pemerintahan atau area-area publik yang dimiliki oleh Pemkot itu bisa dipakai untuk konten iklan. Nah, bagaimana caranya agar tidak menimbulkan iklim persaingan yang tidak sehat? Ya Pemkot saja yang ngelola. Melalui apa ya? Melalui badan usaha milik daerah yang mati suri itu. Jadi biar tidak minta penyertaan modal daerah terus, tetapi kemudian tidak pernah store dividen. Nah, makanya ini kita libatkan agar mereka tidak mati suri. Nah, itu juga bisa meminimalisir prasangka. Yang pengusaha reklame kecil-kecil itu, loh kami tidak mampu, kami tidak punya modal, ini jangan-jangan hanya menguntungkan pemodal besar gitu. Nah ini dikelola oleh pemerintah kota atau BUMD sehingga mereka tinggal pasang saja di situ, nyewa. Dan itu mudah-mudahan akuntabel karena keterbukaan informasi publik di era modern seperti saat ini itu kan keniscayaan.
Artinya pemerintah kota juga harus berbenah. Iya, iya. Yang menarik yang disampaikan Cak Tony kaitannya dengan piutang luar biasa 24 M ya. Cak? Iya. Ini ditukar kerupuk nu setu sak Wah, lapangan. Cak. Iya. Sak kecamatan Sak Rungkut. kecamatan. Sak kecamatan Nah, Rungkut mangan Tentu kerupuk ini juga kabeh. hal yang apa ya, istilahnya akan diakomodir dalam rapat yang panjenengan susun bersama-sama. Iya, tentu selama ke depan ini. aja sampai ono utang sing ngene, tapi utang sing wah, Iya. macet kok Cak, ya apa, Terima Cak? to pas wae bayare. Iya. Selama ini itu kan ada kesulitan dari penegak perda kita itu karena di Perda nomor 5 tahun 2019 itu ketika dilakukan bongkar Iya. kan pengusaha itu kan ada deposit namanya jabong. Iya, jasa Jasa pasang, jasa bongkar, bongkar. iya. Iya. Nah, tetapi biaya yang dikeluarkan dalam membongkar itu jauh lebih tinggi dengan deposit yang disetorkan. Nah, Itu akhirnya yang dikeluhkan. iya, akhirnya pemerintah kota cuma nyilang-nyilang Hilang saja. aja ya. Nyilang-nyilang saja. Bongkar-bongkar dhewe. Nah. Gimana aku ketemu. Nah, makanya di Perda ini kita atur bahwa segala biaya yang timbul itu akan dibebankan kepada pemilik biro reklame atau yang bersangkutan akan di blacklist selamanya. Oh iya. Iya. Nah, terus kemudian bagaimana nasibnya setelah konten reklame itu, konstruksi reklame itu dilakukan pembongkaran? Kita kasih waktu di Perda ini 3 kali 24 jam. Iya. Pengusaha untuk mengambil. Betul. Kalau tidak, maka itu dirampas menjadi barang milik daerah. Daerah. Karena kemarin kan kita ada kejadian itu Iya, iya. barang hasil Lang. sitaan kemudian Model kucing, dijual sembunyi-sembunyi. Nah, Model kucing loh Jalman. Oh, iya, karena iya, memang iya. ada kekosongan hukum. Iya. Ini barang milik siapa? Gitu. Apakah milik yang disita Betul. ataukah dirampas sebagai aset daerah? Daerah. Nah, di Perda ini nanti kita atur bahwa dalam waktu 3 kali 24 jam pemilik tidak mengambil hasil sitaan konstruksi reklame maka dirampas menjadi barang milik daerah sehingga suatu saat bisa dilelang dan itu masuk dalam penerimaan pajak kita. Cak, Tidak oknum kita. Jadi Jadi pansus ternyata- itu nanti apa juga bahas kontennya, misalnya yang sopan gitu. Oh iya, tidak wajib. menimbulkan Wajib. Tetap. apa ya, gesekan. Ya, kalau Sarah, kalau ya, itu ya. di Perda yang sekarang sudah Ada. diatur. Oh, gitu. Artinya tidak boleh cabul, Ya. Wah, tidak iki boleh ya, kadang-kadang sing darai ngono iku Cak. Sing paling ditonton kan ngono iki ya, Cak. Itu Iya. jalan raya. Wah, iki. Jadi pemasang iklan lebih baik wah nampilnya yang gitu-gitu gitu ya. Enggak boleh ya, Cak ya. tidak boleh. Termasuk kita juga kan berangkat dari apa yang pernah terjadi di Jakarta. Ada konten video, Oh, iya. Videotron itu yang tiba-tiba Muncul gambar muncul Ya, video itu porno ya. itu. Heeh. Nah itu nanti di Perda ini kita atur. Kalau sampai terjadi begitu maka sanksi. sanksi. Wah, iya iya iya. Dari yang disampaikan Cak Tony tadi ternyata memang luar biasa. Peliknya mengatur pernikahan di kota Surabaya. Iya. Dan ternyata wah banyak ruwetnya dan banyak aturan yang lemah. Gitu, Cak Tony. Iya. Makanya istilah saya ruang kekosongan hukum gitu lah. Jadi contoh ya. Ada banyak sekali celah-celah yang dimanfaatkan oleh pengusaha yang kemudian itu merugikan pemerintah kota. Contoh bibir-bibir sungai yang dimiliki oleh yang dikelola oleh pemerintah provinsi itu sekarang nyewakan ke biro-biro reklame. Akhirnya apa? Kita hanya menerima pembayaran pajaknya saja kecil. Nah makanya ke depan bibir-bibir sungai itu tidak boleh lah, tidak boleh. Termasuk pinggir rel kereta api ya, Cak ya. Nah, Ada itu juga yang seperti itu ya, Cak ya. mungkin kalau itu sewanya ke KAI ya. Tetapi kalau yang di bibir-bibir sungai itu kan membahayakan konstruksinya gitu. Karena apa? Ya namanya bibir sungai pasti gerak karena air terus kan. Oh iya, pemane sih nang ngene jero omah ya, nang ruang tamu lho, Cak, ono pilar isine. Iya. Ya itu yang didolok itu. Pokoknya di tengah pasar Cak. Nek keburan pas belanja terus ya apa ya? Makanya. Tapi luar biasa cara masangnya iku kok iso nang ruang tamu ya, Cak ya. Keahlian ini Cak. Oh iya, Cak. Apa ancen? Iya Cak Ilman. Iya iya. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan Iya, ke Cak Cak. Tony, tapi iki arep ono sing liwat meneh. Oh iya, Cak. Siap-siap ning arep lawak aja. Oh, ngono, Kita Cak. persilakan dulu lewat Cak. Lho sapa, Cak? Sing nggawa iklan Cak. Oh ngono. Ya wes, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi masih terkait dengan penataan penyelenggaraan reklame dan masih di Sepagi Surabaya spesial Sambang Parlemen. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. ...104.7 MNC3 Jaya Surabaya. Kita di sesi terakhir, Ya, Cawan. Cak Ilman. Sepagi Surabaya Sambang Parlemen. Iya, gak kerasa Cak. Menikmati ruangan sing enak ini. Oh iya, Kak. Aduh, ono buah-buah. Seger ya. Bareng ini ada rapat dewan loh, Cak. Oh, iya. Bahas tentang Aduh. Pemberdayaan perempuan. Aduh.
walah. Jadi gak kroso nek ngobrol karo Cak Tony, ya kapasitasnya beliau luar biasa. Iya. Pinter, jadi enak ngobrol. Dia kuliah petang Jadi, semester ya. iya. Jadi gak kaleng-kaleng ya, Cak. Wis gak usum kaleng saya, Cak. Kumplung ya. Black. Cocok anggota dewan. Iya. Ya, Cak Tony kembali lagi ke yang kita bahas tadi, bagaimana kemudian memberdayakan dan mengoptimalkan Raperda ini nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, Cak Tony. Betul. Apalagi jenengan sebagai ketua Pansus, tentu ini menjadi sebuah tantangan bagaimana nanti Raperda ini benar-benar maksimal dan juga bermanfaat, berkeadilan bagi masyarakat dan juga pelaku bisnis yang ada di Kota Surabaya. Nah, sejauh ini Cak Tony, tentu itu menjadi sebuah pertimbangan yang sulit bagi Anda lakukan. Betul. Seperti apa yang sudah Anda lakukan sekarang? Cak? Jadi makanya yang pertama itu saya ngajak bicara seluruh anggota Pansus. Saya ingin melihat perspektif mereka dalam melihat industri reklame yang ada sekarang. Nah, masing-masing saya mintai pendapat satu persatu. Agar apa? Kita memiliki frekuensi yang sama untuk mengantarkan Raperda ini disahkan menjadi legacy kita semua di masa akhir periode DPRD Surabaya 2019-2024. Nah, alhamdulillah perspektif kita semua sama. Ada semangat yang sama bahwa kita akan punya political will yang kuat untuk melakukan penataan, untuk peningkatan. Nah, tentu kita tidak bisa kemudian regulasi itu mematikan, tidak mungkin gitu. Nah, ini yang keliru dipahami oleh para pengusaha reklame. Jadi karena mungkin sudah puluhan tahun merasakan zona nyaman atas kekosongan hukum, mereka dapat untung banyak, pemerintahnya cuma dapat sedikit, tetapi dampaknya estetika kota menjadi tidak bagus. Ya, kita hari ini sampaikan bahwa tidak, kita ini justru malah mendorong transformasi bisnis ini sesuai dengan kehendak zaman gitu loh. Masa enggak malu, pemerintahnya saja sudah melakukan inovasi layanan sedemikian rupa. Banyak aplikasi. Opo ae iku aplikasi, masuk kalau periklanan ini enggak ada. Industri reklame sik ngono-ngono ae. Kan mohon maaf ya, saya sampai ketika ada pengamat itu ngajak diskusi saya dalam seminar itu saya sampaikan bahwa ada satu brand handphone besar, karena dia masuk zona nyaman, akhirnya kemudian digilas oleh zaman. Sama bisnis periklanan yang ada di Indonesia ini akan berkompetisi dengan platform-platform media sosial yang ada. Kalau Anda tidak berubah, ya akan ketinggalan zaman. Pemberi order akan lebih suka iklan di konten-konten media sosial, platform media sosial, karena bisa dibaca orang setiap saat melalui gadgetnya. Sampai turu-turu. Nah, kalau kemudian mereka masih billboard yang usang, hanya menampilkan gitu-gitu saja, ya mereka akan digilas oleh zaman. Nah, itu yang harus dipahami oleh pengusaha, sehingga kita punya frekuensi yang sama. Toh, kita ketika melakukan besaran tarif pemungutan pajak, itu kan kita juga melibatkan KJPP, ya kan, melibatkan appraisal publik. Ini kayak jalan sini kira-kira pajaknya bagaimana. Dan insya Allah kemudian tidak ada regulasi itu yang mematikan. Tidak mungkin, ini kan hanya mohon maaf ya, pengusaha sudah merasa dalam zona nyaman puluhan tahun, ketika mau diatur lebih progresif, mereka yang belum paham itu kemudian mengambil pilihan-pilihan ya sudah kita hengkang dari Surabaya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menurut saya yang akan kita dudukkan sehingga tekad kita semua sama bahwa ini loh kita harus tata. Satu, yaitu tadi perkembangan teknologi informasi ini begitu pesat. Kita harus concern ke sana. Yang kedua, kesadaran masyarakat untuk ruang terbuka hijau yang layak, yang nyaman itu juga meningkat. Green, makanya ekonomi pun ada diferensiasi sekarang kan, green ekonomi dan lain-lain sebagainya itu, Mas. Mobil juga sudah hybrid. Kenapa? Kesadaran masyarakat tentang kualitas lingkungan itu sudah naik. Sama, masyarakat Surabaya juga nanti ke depan ya ingin ada ruang terbuka hijau yang bagus, yang hari ini kan kita lihat kalau ada titik reklame di dekatnya ada pohon, Hakul yakin pohonnya tidak bisa pernah tinggi. Hakul yakin. Kalah subur ya, terpengaruh itu ya. Karena dipangkasi terus biar tidak nutupi konten iklan itu. Nah, ini kan menurut saya dolim kita kalau terus-terusan dibiarkan. Selain itu apa yang misalnya bergerak gitu ya, itu apa juga nanti dimasukkan ke Pansus? Misalnya kan ada angkutan umum, mobil bergerak, mobil ya bergerak, itu nanti sekarang ada taksi online, di belakangnya ada iklan-iklan. Itu masuk dalam kualifikasi jenis reklame berjalan. Reklame berjalan. Karena ke depan trennya memang begitu, Mas Ilman. Ada bis, misal itu sudah bukan gambar tulisan biasa, tetapi dia
LED ya. LED. Nah, itu juga kita atur karena kita membuat aturan ini untuk kepentingan jangka panjang, tidak untuk kepentingan saat ini. Tetapi bagian dari koreksi kelemahan perda yang lama yang begitu nampak gitu loh. Makanya kita ingin sempurnakan untuk jangka panjang, tidak untuk setahun 2 tahun. Iya. Jadi Kerja keras ini Cak Tony. Kerja keras. Iya. Mungkin ada hal yang ingin Cak Tony sampaikan kaitannya dengan penyusunan raperda ini, tentu ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Kota Surabaya. terutama nanti disosialisasikan kepada pengusaha. Betul, karena kita pengen Surabaya ini terlihat indah. Iya. Kemudian iklim berinvestasi juga tetap terjaga, tapi lingkungan juga tetap terjaga. Iya. Jadi ketika kami baru awal-awal membahas raperda ini di platform-platform media sosial kami itu kami sampaikan, monggo masyarakat berikan saran dan pendapat kami tentang pengelolaan industri reklame ke depan itu yang diharapkan oleh masyarakat Surabaya apa? 90% ngomong tentang Videotron dan Megatron. Karena apa? Gambar bergerak itu kan lucu gitu loh, enak dipandang dan lain-lain. Asal jangan kayak yang di perempatan Kertajaya itu sinarnya begitu silau. Wah, iya, itu membahayakan gitu. ya, Itu makanya konsultannya mestinya harus ditegur itu. Nah, artinya masyarakat juga menghendaki lingkungan yang asri, yang pohon bisa tumbuh ke atas, tidak dikepras. Nah, itu kan aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan insya Allah karena kami ini hanya pelayannya masyarakat, ya tugas kami sederhana. Masyarakat sudah menginginkan ada digitalisasi industri reklame kita, ya kita akan perjuangkan itu sampai nyawa dikandung badan. Termasuk juga peningkatan PAD dari sektor reklame. Wajib. Jadi zona sekarang yang menguntungkan pengusaha terlalu besar, merugikan pemerintah kota, ini kita akan akhiri dengan perhitungan yang adil. Kata jenengan tadi bahwa pengusaha silakan untung, tetapi pemerintah jangan buntung. Karena apa? Uang pajak dan retribusi dari sektor apapun itu digunakan juga kembali kepada masyarakat. Jadi artinya kalau pengusaha itu membayar adil pajak dan retribusinya kepada pemerintah kota, itu mereka juga pahlawan-pahlawan gitu loh ya. Karena uang dari mereka itu digunakan juga untuk membangun masyarakat. Jadi selain PAD juga mempercantik kota ngono lho, Cak. Betul. Gak koyo sing biyen-biyen ya hutan reklame. Iya. Oh iya, Cak. Wow, ono sing bahane iku keterangin wiber-wiber, Cak. Makanya. Elek Biar ngono. semakin tertib, Iya. Surabaya juga semakin ramah. Iya. Estetikanya bagus, gak serampangan seperti saat ini. Betul. Kalau kita masuk dari Ayani, kita sudah disuguhi billboard-billboard yang tidak sedap dipandang mata lah. Wah, makanya. Iya, Cak. Pating. Kalau nanti sudah didorong ke Videotron Megatron, otomatis kan jumlah titiknya akan berkurang. Betul. Karena Videotron Megatron itu kan dalam satu hari bisa menampilkan beberapa konten. Tapi kalau billboard kan satu, sehingga rebutan. Oh, tanggal iki, aku tanggal iki. Iya, benar kata Mas Hilman tadi, jarak 1 meter ada lagi. Bahkan kadang rebutan. Rebutan itu begitu kontennya nutupi konten yang lain, mendorong partisipasi penegak hukum, penegak perda untuk melakukan penertiban. Nah, ini kan menciptakan bisnis yang tidak sehat. Iya. Nah, makanya kita atur, makanya madhab Komisi A itu penataan untuk peningkatan. Ditata bisnis reklamenya agar sesuai dengan estetika kota. Untuk apa? Untuk peningkatan pendapatan asli daerah kita. Agar pembangunan Surabaya bisa semakin merata. Seperti yang dicita-citakan wali kota Surabaya, Mas Eri, bahwa Surabaya ini akan didorong menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Top, luar biasa. Jempol papat kurang ya. Ya, Cak Tony, rasanya kurang Cak, ngobrol karo sampean ini sak jam ini kurang. Pengen dawa meneh tapi yo ki mau gandeng. Waktune ya dibatasi. Iya, Cak. Siap. Waktune kapan-kapan maneh ada iso ngobrol maneh. Lakrak rene maneh. Piro, Cak? Tahun piro, Cak? 2024 ya, Cak? Oh iya. Amin, pangestunipun. Ya akhirnya anu Cak Irfan. Pak Tani tuku kelapa sawit yang Kondomu. Oh, ngono ya. Cak Tony, kula nyuwun pamit saking Sambang Parlemen. Oh, cakep. Iya. Nang pelampitan menggok nang penile. Wae pamitan, yo boleh. Matur suwun Cak Tony. Matur suwun berkenan Mas Ilman hadir di Sambang Parlemen dan kita sangat senang bisa sambang panjenengan. Mungkin di waktu kita bisa bersilaturahmi. Iya, oke. Amin. Dan akhirnya saya Hilman Erangga bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, sampai jumpa.